lagi dengan saya Cindy Kareni, Pendidikan Fisika Universitas Jember. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang fisika inti. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, masih berhubungan dengan fisika inti, yaitu tentang radioaktivitas. Untuk radioaktivitas ada 4 pembahasan. Yang pertama, radioaktivitas itu sendiri. Yang kedua, sinar radioaktivitas. Yang ketiga, peluruan dan waktu paruh. Dan yang terakhir itu tentang aplikasi dari sinar radioaktivitas. Yang pertama yaitu radioaktivitas. Penemu pertama radioaktivitas yaitu Becquerel. Dari penemuannya, banyak ilmuwan-ilmuwan yang selanjutnya meneliti apa itu sinar radioaktivitas. Pada tahun 1903, penelitian yang dilakukan oleh Rutherford itu kemudian dikembangkan lagi oleh Mercury dan suaminya Pierre Curie. Dari penelitian mereka berdua, sinar radioaktivitas ini digolongkan menjadi 2, aktivitas alamiah dan sinar radioaktivitas buatan. Yang pertama, sinar radioaktivitas alamiah yaitu pancaran sinar radioaktif yang berasal dari inti atom yang stabil. Sedangkan sinar radioaktivitas buatan itu berasal dari pancaran sinar radioaktif yang inti atomnya itu stabil, tetapi karena dipengaruhi oleh beberapa macam cara sehingga inti atomnya menjadi tidak stabil juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinar-sinar radioaktif. Ada 3 sinar radioaktif yang dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil. Yang pertama yaitu sinar alfa, yang kedua sinar beta, dan yang ketiga sinar gamma. Apabila ketiga sinar ini digambarkan, maka akan menjadi seperti ini. Karakteristik dari ketiga sinar yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sinar alfa. Sinar alfa merupakan sinar yang bermuatan positif. Contohnya yaitu karbon. Untuk yang ciri yang kedua, sinar alfa ini dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnetik. Yang ketiga, daya tembus dari sinar alfa lebih kecil dari sinar beta maupun sinar gamma. Yang keempat, daya ionisasi dari sinar alfa lebih besar dari sinar beta maupun sinar gamma. Untuk sinar beta, sinar ini bermuatan negatif. Untuk yang ciri yang kedua, sinar beta juga dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnetik. Ciri yang ketiga, sinar beta memiliki daya tembus yang lebih besar dari sinar alfa. Untuk ciri yang keempat, sinar beta memiliki daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa. Selanjutnya, yaitu karakteristik dari sinar gamma. Yang pertama, sinar gamma merupakan sinar yang tidak bermuatan. Ciri yang kedua, daya tembus dari sinar gamma lebih besar dari sinar alfa maupun sinar beta. Yang ketiga, daya ionisasi sinar gamma lebih kecil dari sinar alfa maupun sinar beta. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang peluruan dan waktu paruh. Apa sih waktu paruh itu? Waktu paruh merupakan waktu aktivitas yang berubah menjadi setengah aktivitas mula-mula atau setengah A0. Maka waktu yang diperlukan untuk peluruan disebut waktu paruh. Maka persamaan yang digunakan untuk menghitung paruh yaitu T setengah sama dengan ln 2 per lambda. Untuk lambda sendiri itu diketahui sama dengan
693/T². Terakhir, kita akan membahas tentang aplikasi radioaktif. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali pemanfaatan radioisotop. Yang pertama, dalam bidang pertanian. Di Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang biasa disebut dengan Batan telah melakukan sebuah penelitian di bidang pertanian yang disebut dengan mutasi radiasi. Mutasi radiasi ini digunakan untuk mendapatkan tanaman dengan varietas baru atau varietas yang lebih unggul. Yang kedua, yaitu dalam bidang industri. Dalam bidang industri sendiri, sinar radioaktivitas digunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu material yang dihasilkan oleh suatu pabrik. Misalnya, sinar beta digunakan untuk mengukur dari ketebalan suatu kertas, dan sinar gamma digunakan untuk mengukur ketebalan baja. Yang ketiga, dalam bidang hidrologi, sinar radioaktivitas digunakan untuk mengukur laju aliran atau debit aliran fluida dalam suatu aliran terbuka atau saluran air yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran. Yang keempat, dalam bidang kedokteran. Sinar radioaktif dalam bidang kedokteran ini banyak sekali manfaatnya. Misalnya digunakan untuk terapi radiasi dan juga untuk mendeteksi adanya penyakit kanker dalam tubuh manusia. Dan pemanfaatan sinar radioaktivitas yang terakhir yaitu di bidang paleotografi. Di bidang ini, sinar radioaktivitas biasanya digunakan untuk mengukur suatu usia atau umur dari bebatuan-bebatuan maupun fosil-fosil purbakala. Dari yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sinar radioaktivitas merupakan pemancaran sinar-sinar radioaktif secara spontan dengan disertai peluruan inti atom menjadi inti yang lain. Sinar radioaktif ada 3. Yang pertama sinar alfa, yang kedua sinar beta, dan yang ketiga sinar gamma. Untuk penentuan waktu paruh biasanya digunakan rumus atau persamaan T⁻² sama dengan 0,693/lambda. Untuk pemanfaatan sinar radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contohnya. Misalnya dalam bidang pertanian, bidang industri, bidang kedokteran, bidang paleotografi, dan bidang hidrografi. Nah, itu tadi penyampaian saya tentang materi radioaktivitas. Semoga dengan adanya penyampaian materi dari saya, kalian dapat dengan mudah mempelajari materi radioaktivitas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.